Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirma Sari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on lab 12 klasifikasi. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, mahasiswa memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi. Lalu mahasiswa mampu membangun beberapa model klasifikasi. Lalu mahasiswa dapat mengevaluasi model menggunakan conversion matrix dan yang lain-lainnya. Lalu mahasiswa dapat membandingkan performa beberapa algoritma dan memilih model terbaik. Lalu mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil klasifikasi dengan menyusun laporan artikum secara ringkas dan jelas. Lalu di sini ada deliverables-nya juga, ketentuannya, penjelasannya. Lalu di sini ada pemilihan dataset. Jadi pilih salah satu dari 6 dataset sesuai dengan absensi yang sudah ditentukan untuk dijadikan objek analisis pada analisis regresi. Jadi di sini saya absen nomor 1. Saya jadi menggunakan dataset earthquake alert prediction dataset. Ini sudah saya download juga. Lalu algoritma yang saya pakai di sini Random Forest dan VSM. Lalu lakukan resume ini sudah. Lalu klasifikasi berdasarkan algoritma yang dipilih sudah. Lalu laporan akhir sudah. Dan sekarang saya akan membuat video hands-on berisi penjelasan secara detail. Jadi yang pertama, setiap mahasiswa wajib menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Lalu gunakan bahasa analisis yang formal dan mudah dipahami. Lalu di sini visualisasinya wajib menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Lalu pastikan grafik diberi judul, label sumbu, dan interpretasi singkat. Langsung aja kita ke penjelasan labnya. Ini adalah ketentuan resumnya. Jadi kita tutup aja, kita langsung ke praktikum 12-nya ini. Yang pertama di sini ada import library, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, lalu ada from scale model selection. Langsung aja saya jelaskan. Jadi yang pertama di sini Pandas, NumPy di sini untuk manipulasi data, lalu train, test split di sini untuk memisahkan data training dan testing. Lalu grid search CV di sini gunakan untuk mencari parameter terbaik. Lalu label encode di sini untuk mengubah label string menjadi angka. Lalu standar scalar di sini gunanya untuk standarisasi fitur untuk SVM. Lalu ada juga classification report, lalu ROC score dan yang lainnya ini digunakan untuk evaluasi model. Lalu ada juga random forest classifier. Di sini gunanya dan CSV di sini dia adalah dua model yang kita gunakan sesuai dengan ketentuannya. Lalu di sini ada simple imputer, di sini gunanya untuk menangani missing value. Lalu ada juga joblib, di sini gunanya untuk menyimpan model. Lalu Matplotlib di sini gunanya untuk grafik. Oke. Langsung aja yang pertama di sini ada load dataset. Di sini ada def pdret csv pad. Jadi di sini juga ada sudah ditentukan padnya ya, sesuai dengan dataset yang saya gunakan. Lalu di sini pdret csv pad ini digunakan untuk membaca file csv. Lalu print dataset save dev save di sini gunanya untuk menampilkan ukuran dataset. Lalu display df head
Di sini gunanya untuk menerima baris pertama. Lalu di sini outputnya dataset save 1300,6. Lalu di sini ada 5 tabel baris pertama. Jadi di sini 1300 itu adalah baris dan 6 ini adalah kolom. Lalu fitur seperti MACD, depth, CDI, MMI, sync, alert, di sini fiturnya ya, fitur MACD, depth, CDI, MMI, dan sync di sini sebagai fitur. Lalu labelnya yakni alert. Selanjutnya kita ke processing. Jadi di sini processing yang pertama memisahkan fitur dan labels, yakni X di sini XDF drop column label call dan YDF label call. Jadi di sini X itu berisi semua fitur numerik, lalu Y berisi hanya berisi kolom alert, yakni yellow, green, orange, dan red. Lalu encode label multicast. Di sini label encoder dan YLE.fit underscore transform. Di sini label string itu dia berupa angka. Misalnya nanti seperti green itu 0, orange itu 1, red itu 2, yellow itu gitu. Biasanya dia tergantung dengan abjadnya. Selanjutnya input numerik. Input numerik yakni dia menangani missing value. Di sini inputer simple stage sama dengan median, dan X input di sini input fit transformers. Di sini ada 2 ya, ada X no column simple import dan fit transformers. Di sini jika ada nilai kosong dari fitur yang diisi dengan median, jika ada nilai kosong di fitur itu diisi dengan median, seperti itu. Kenapa? Karena alasannya yakni median lebih robust dari outlier dan cocok untuk data numerik. Lalu di sini ada scaling di sini standarisasi fitur, ada scalar standar scalar, lalu X scalar fit transform X. Jadi di sini Random Forest tidak wajib memakai scaling, tapi SVM sangat perlu scaling karena berbasis distance. Nah, jadi scaling dipakai untuk kedua modelnya agar konsisten, yakni model Random Forest dan SVM. Lalu split data. Di sini ada Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest sama dengan train test split. Lalu Xcat, test size 0,0, random state 42, strafe TV sama dengan Y. Jadi dia di sini datanya 20% itu data testing untuk testing, lalu strategy menjaga jumlah label seimbang. Contohnya jika ada 325 grain maka 65%-nya masuk ke tes, seperti itu. Selanjutnya random forest atau grid search RF random forest classifier random set 42.
langsung aja di sini RM parameters. Kalau dia N estimator 100,200, main step-nya 0, 10, 20, main sample life-nya 1, 2. Aduh, nanti kita close aja. Jadi di sini n estimator di sini dia jumlah pohon, lalu max depth ini kedalaman pohon, dan min sample lift ini adalah minimum sampel untuk sebuah daunnya. Lalu training model atau grid search RFGS grid search CV di sini untuk mencoba kombinasi parameter. Lalu CV di sini gunanya untuk fault cross validation, lalu scoring di sini untuk multicast yang seimbang. Oke. Kita lanjut ke support vektor mesin, ya SVM. Yang pertama ada parameternya di sini. Parameternya C gamma kernel. Lalu di sini C sebagai penalti kesalahan, lalu gamma di sini sebagai radius kernel RBF, lalu kernel di sini untuk pola non linear. Lalu di sini SVM GS Grid Search CV di sini SVM GS Fit Extrain Y-Try, SVM Base SVM GS Base Estimator, dan Print Base VM Parameters. Di sini dia C-nya C10 lebih ketat, lalu gamma scale itu stabil, lalu kernel sabar kita lihat di sini. Di sini di outputnya C-nya 10 jadi lebih ketat, lalu gamanya scale dia stabil, lalu kernelnya RBF berarti baik untuk multicast non militer. Lalu kita lanjut evaluasi function. Jadi bagian ini mencetak RF dan SVM, yakni accuracy, precision, Marco, result Marco, F1 score Marco, lalu classification, lalu function matrix, RO predicted actual, lalu ROC auto multiclass. Selanjutnya hasil untuk random forest. Di sini aku ada accuracy-nya 0,9, lalu preciousnya 0,929, resultnya 0,92, F1 skornya 0,92. Jadi di sini 92% prediksinya benar, dan F1-nya di sini seimbang precious dan recalnya. Lalu classification reportnya di sini green 0,98, recalnya 0,85, lalu F-nya 0,9, lalu orange, red, dan yellow. Jadi intinya interpretasinya di sini red ini performanya terbaik ya, kalau red. Lalu yellow ini paling sulit untuk model, lalu RF
stabil untuk multicast. Lalu 988. Nah, di sini ROC multiclass-nya hampir sempurna karena di sini 0,98. Lalu lanjut ke hasil SVM. Di sini accuracy-nya 0,85, lalu preciousnya 0,85, lalu recall-nya 0,85, F1 score-nya 0,84. Jadi sini dia lebih rendah dibanding RF, dan SVM di sini kesulitan bila datanya tidak linear. Lalu classification report-nya juga green-nya 0,98, orange. Jadi di sini analisisnya SVM ini tidak sebaik random forest pada data multicast. Lalu kelas orange dan yellow-nya paling sulit. Lalu ROC AUC multiclass SVM di sini 0,98. Jadi masih sangat bagus tapi lebih rendah dibanding random forest seperti itu. Lalu fitur importance random forest di sini gunanya untuk mengetahui fitur mana paling berpengaruh. Nah, biasanya di sini fitur paling berpengaruh ya ini SIG, MMI, depth seperti itu. Lalu save model. Jadi save model di sini random forest dan SVM itu disimpan untuk deployment. Lalu scatter wajib dipakai ulang saat prediksi SVM, dan di sini modelnya sudah berhasil disimpan. Dan saya di sini akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, random forest adalah model terbaik ya. Tadi akurasinya 92,3%, lalu F1 Markov-nya 92,3%, lalu ROC AUC-nya 0,988. Nah, kalau SVM itu lebih lemah, akurasinya tadi hanya 80%. Lalu F1-nya 0,85 dan kesulitan pada kelas yellow dan orange. Lalu people line-nya sudah sangat profesional. Di sini imputasi, scaling, research, evaluasi, komprehensif, ROC dan save model. Nah, kelas paling sulit di sini adalah yellow karena perlu fitur engineering tambahan atau balancing. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya pada lab ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.